Jemaat Galilea dan seluruh pemirsa yang mendengarkan siaran ini. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan, kalau Engkau beri kesempatan pada hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran daripada sabda-Mu. Berbicaralah dan kuduskanlah bibir lidah hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang kami kasihi, tema firman Tuhan hari ini adalah pelipat gandaan. Pelipat gandaan maksudnya adalah yang punya sedikit tapi bisa dilipat kali gandakan sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan yang dikatakan 5.000 laki-laki dewasa belum terhitung wanita dan anak-anak itu yang berkumpul di tempat itu. Nah, saya akan membacakan terlebih dahulu Injil Markus 6 ayat 34 hingga berikutnya. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan," kata mereka kepadanya. "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu Ia menyuruh orang-orang itu supaya duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Ya, mungkin cukup sampai sekian. Nah, kita melihat bagian terakhir ayat 44, yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Nah, di sini kita bisa menilai kalau 5.000 orang laki-laki, belum terhitung wanita dan anak-anak. Nah, jumlah yang sangat besar sekali. Anggaplah laki-laki 5.000, belum wanita 10.000, jadi 10.000, jadi lebih daripada 10.000. Ada 10.000 lebih kira-kira. Nah, di sini muridnya pada waktu Tuhan Yesus bertanya, salah satu muridnya berkata, "Guru, apa artinya 5 roti dan 2 ikan?" Yang lain berkata, "Uang seharga 200 dinar untuk memberi makan kepada 5.000 laki-laki dewasa. Apa artinya?" pada ayat 47. Nah, kemudian ayat 38, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Ini perintah Tuhan Yesus. Ada 5 roti dan 2 ikan. Dari bekal seorang anak yang untuk bekal untuk makan malam, seorang anak yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Nah,
di sini kita lihat dari modal 5 roti dan 2 ikan itu bisa memberi makan orang yang hadir 5.000 laki-laki dewasa, belum terhitung wanita dan anak-anak. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Nah, kita akan belajar satu persatu. Yang pertama, disuruh untuk duduk berkelompok-kelompok di dalam ayat 40. Ayat 40, maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan, ia menengadah ke langit. Yang pertama, mereka diperintahkan duduk berkelompok-kelompok. Pada ayat 40, ada yang dikatakan ada yang 100, ada yang 50. Nah, inilah bilangan yang menunjuk kepada gereja. Ada yang 100, ada yang 50. Dan di sini dikatakan bahwa mereka diajar untuk berkelompok-kelompok. Nah, ini yang pertama, mereka diajar untuk berkelompok-kelompok. Mereka bukan satu kerumunan, tetapi mulai dipisah. Ada yang 100, ada yang 50. Nah, biarlah kita belajar bagaimana di gereja kita masing-masing yang menunjukkan angka 100 dan 50, itu kita juga sama akan mengalami suatu mujizat jikalau kita menuruti perkataan Tuhan. Ini adalah menunjukkan baik gereja Tuhan, baik Komsel. Di situ ada hal-hal yang terjadi pada gereja Tuhan yang kekurangan makanan. Kita juga bisa belajar melalui perikop ini. Yang kedua, ada penyerahan dari anak ke murid di dalam Yohanes 6 ayat 9. Yohanes 6 ayat 9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak itu? Nah, kita melihat walaupun anak itu yang punya bekal untuk makan malam yang berupa 5 roti dan 2 ikan. Inilah modal yang pertama dari anak tersebut. Pada waktu murid-murid itu memeriksa semua kelompok itu, para murid mendapatkan seorang anak yang membawa bekal, 5 roti dan 2 ikan. Nah, kita lihat yang pertama, dalam gereja Tuhan bisa terjadi mujizat. Itu karena ada orang yang memiliki hati seperti anak, di mana seorang anak itu menggambarkan orang yang tulus memberikan apa yang dia punyai, apa yang dia miliki, dia berikan untuk orang yang untuk seluruh orang yang hadir. Nah, bekalnya yang berupa 5 roti dan 2 ikan.
Seakan-akan kalau muridnya menjumpai, apa artinya? Apa artinya 5 roti dan 2 ikan? Kemudian apa artinya uang 200 dinar? Nah, kalau kita melihat dari jumlah makanan yang ada, seakan-akan juga tidak berguna, tidak bisa memenuhi kebutuhan orang sebanyak itu, 5.000 laki-laki dewasa, belum wanita dan anak-anak. Juga melalui bendahara yang berkata uang 200 dinar. Jikalau buat beli roti, buat beli ikan, apa artinya uang 200 dinar? Inilah pertanyaan yang sebetulnya secara manusia itu masuk akal. Tetapi kita belajar melalui apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bukan oleh kemampuan kita. Mungkin kemampuan kita terbatas. Hanya 5 roti dan 2 ikan. Itulah hal yang kecil, hal yang sepele yang dimiliki oleh gereja Tuhan. Tetapi kalau ada tipe anak yang rela memberikan apa yang dia miliki, di situ Tuhan bisa melipat kali gandakan. Yang ketiga yang dilakukan setelah dari murid-murid, maka 5 roti dan 2 ikan itu diberikan kepada Tuhan Yesus. Nah, disinilah persoalannya. 5 roti dan 2 ikan tetap sama. Di tangan murid-murid juga tetap sama. Tapi mereka memiliki suatu bekal seperti anak itu, dari seorang anak yang dia berikan kepada orang banyak melalui tangan murid-murid. Nah, ini persoalannya. Ada yang rela. Anak itu ada menunjukkan orang yang rela untuk diberikan kepada gereja Tuhan. Nah, di sini kita lihat para murid, dia mengambil 5 roti dan 2 ikan. Selama 5 roti dan 2 ikan itu di tangan murid, masih sama. Tidak ada perubahan. Belum ada mujizat. Tetapi begitu diberikan kepada Tuhan Yesus, nah di situ mulai mujizat itu terjadi. Kita lihat bagaimana sikap Tuhan. Tuhan dikatakan ia disuruh duduk berkelompok-kelompok di rumput. Kemudian ia lalu ayat 11, Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu dan mengucap syukur, membagikan kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan sebanyak yang mereka kehendaki. Nah, kalau 5 roti dan 2 ikan itu tetap sama di tangan murid-murid. Tapi sesuatu terjadi pada waktu murid-murid membawa 5 roti dan 2 ikan itu kepada Tuhan Yesus. Itu sama dengan kita orang Kristen. Kita sebagai pelayan Tuhan, kita sebagai orang Kristen, kita memiliki yang sedikit dari seorang anak yang tulus memberikan
apa yang menjadi bagiannya itu diberikan kepada gereja Tuhan, dan pelayan Tuhan itu membawa kepada Tuhan Yesus. Pelayan Tuhan, hamba Tuhan membawa kepada Tuhan Yesus. Ini persoalannya. Nah, kita lihat setelah di tangan Tuhan Yesus, dikatakan ayat 11 Injil Yohanes 6, yang pertama, orang-orang itu disuruh duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah 5.000 laki-laki banyaknya. Yang pertama, mereka dikatakan disuruh duduk. 5.000 itu tadi telah di atas rumput mereka dibagi-bagi berkelompok-kelompok, dan di situ mereka pertama duduk. Duduk itu, kata duduk itu menunjuk kepada sikap berdoa. Mereka berdoa. Sebuah gereja Tuhan akan terjadi mujizat jikalau mereka pada waktu duduk, mereka berhimpun bersama di gereja. Mereka bersatu, dan apa yang mereka imani, walaupun seakan-akan kecil, walaupun seakan-akan tidak berarti, 5 roti dan 2 ikan, itu sesuatu hal yang tidak berarti. Tetapi dari hal yang tidak berarti, di situ mujizat akan terjadi. Kalau tetap di tangan murid, di tangan pelayan-pelayan Tuhan, tidak ada artinya. Tapi begitu sampai di tangan Tuhan Yesus, di situ terjadi suatu mujizat. Nah, kita lihat sikap daripada Tuhan Yesus. Ia ambil 5 roti dan 2 ikan dari tangan murid-murid. Nah, prosesnya adalah dari anak yang rela dia memberikan, dari jemaat yang punya hati seperti anak kecil itu, dia berikan kepada pelayan Tuhan, dan melalui pelayan Tuhan mereka berhimpun, mereka datang kepada Tuhan, mereka kepada Tuhan Yesus, dan melalui gembala sidang dikatakan mengucap syukur seperti Tuhan Yesus, dan memecah-mecahkan 5 roti dan 2 ikan diberikan kepada murid-muridnya. Nah, mujizat terjadi pada waktu roti, 5 roti dan 2 ikan dipecah-pecahkan. Nah, kalau tadi hanya 5 roti dan 2 ikan secara fisik, tetapi 5 roti dan 2 ikan itu terus-menerus tidak pernah berhenti mengalir sampai mereka makan hingga kenyang. Dikatakan di dalam Lukas 9 ayat 17, mereka makan sampai kenyang. Setelah dikumpulkannya, ada 12 bakul penuh. Ini menunjukkan 12 bakul itu adalah angka 12 itu menunjukkan kepada murid-murid. Dengan kata lain, kalau kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, maka dikatakan sisa 12 bakul penuh. Suatu jumlah yang pas untuk murid-murid saudara, 12 bakul penuh. Nah, kita lihat bahwa di tangan Tuhan
itulah kuasa yang luar biasa besar ya. Suatu kuasa kalau kita sungguh-sungguh terhadap Tuhan, apa yang Anda miliki hanya kecil, hanya sedikit, baik itu berbicara uang, baik itu berbicara mungkin benda, barang, dan yang lain. Apa yang kecil yang tidak berarti secara manusia justru bisa dilipat kali gandakan oleh Tuhan. Kita semua sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang melayani Tuhan, biarlah kita mau belajar dari pelajaran ini, yaitu apa yang kecil jangan Anda abaikan. Tuhan bisa membuat pekerjaan apa yang kecil itu menjadi besar. Nah, beberapa hal yang perlu kita perhatikan pada waktu kita menghadapi masalah, pada waktu Anda menghadapi masalah. Yang pertama diajarkan untuk duduk berkelompok-kelompok. Kita belajar untuk duduk baik 100 orang, 50 orang tadi yang diajarkan itu duduk berkelompok-kelompok. Nah, mungkin itu sebuah gereja, mungkin di sebuah komsel yang berjumlah 50 orang atau kurang. Itulah kita bisa saat Anda menghadapi sesuatu kebutuhan yang mendesak sekali, baik buat gereja Tuhan maupun pribadi, lepas pribadi, Tuhan tetap bisa melakukan mujizat dalam kehidupan kita semua. Dan kita belajar kemudian dari seorang anak yang dia tidak egois, dia tulus, dia mau memberikan bekalnya. Apa yang dia punya sedikit, apa artinya bekal daripada seorang anak dibandingkan 5.000 orang laki-laki yang dewasa yang hadir, belum termasuk wanita dan anak-anak. Tapi kita menghargai sekali seorang anak kecil, seorang anak sangu yang dia hanya buat pribadinya, dia rela untuk memberikan kepada para murid Tuhan, kepada pelayan Tuhan. Ya. 5 roti 2 ikan, tetap 5 roti 2 ikan. Tapi begitu di tangan Tuhan Yesus, inilah masalahnya. 5 roti 2 ikan tidak sama dengan apa yang menjadi kenyataan. 5 roti 2 ikan di tangan murid, di tangan pelayan Tuhan tetap sama. Tetapi begitu di tangan Tuhan Yesus, setelah mereka mau bersekutu, mereka mau duduk bersama-sama, disitulah mujizat itu terjadi. Tuhan Yesus menengadah ke langit dan berdoa, mengucapkan berkat, dan memecah-mecahkanlah 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus menengadah, dia memandang ke surga, memandang ke langit, mengucapkan berkat dan memecah-mecahkan 5 roti dan 2 ikan. Dan kemudian melalui Tuhan Yesus diberikan kepada murid-muridnya untuk dibagikan. Dan itulah mujizat terjadi. Mujizat bisa terjadi karena satu persatuan di dalam sebuah gereja Tuhan. Biarlah kita belajar di sini
uh, bahwa kita mau dalam gereja Tuhan antara gembala sidang dengan jemaat atau pelayan Tuhan, kita bisa bersekutu bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Dan apa yang Anda lihat, 5 roti dan 2 ikan, barang yang kecil yang tidak berarti, tapi bisa dilipat kali gandakan menjadi banyak, menjadi cukup untuk makan 5.000 orang. Anda renungkan sejenak, 5.000 bukan jumlah yang kecil. 5.000 itu jumlah yang sangat besar. Dan ini mengacu siapapun, gereja manapun, kalau mereka mau bersekutu, Tuhan bisa memberkati. Kita akan belajar melalui perikop ini, yaitu di tempat gereja kita masing-masing. Nah, setelah dikumpulkan tadi, saya ulasi lagi, ada sisa 12 bakul. Sisa 12 bakul artinya 12 bakul untuk murid-murid ya. Artinya kalau kita melayani dengan sungguh-sungguh, bukan saja orang yang banyak yang menerima, tapi sebaliknya yang 12 bakul untuk murid-murid, mereka juga mendapat bagiannya. 12 bakul itu adalah bekal untuk mereka untuk melanjutkan pelayaran dan sebagainya, penginjilan. Saudara, kita lihat di ilustrasi ini, di mana mereka berhimpun, mereka dikumpulkan. Sebenarnya mereka tidak ada makanan sama sekali. Tetapi pada waktu anak-anak mereka berkumpul, mereka berdoa bersama-sama, walaupun belum ada roti, belum ada lauk pauk, mereka beriman, mereka diajarkan iman, mereka berdoa, dan pada waktu mereka selesai berdoa, bel daripada panti asuhan itu berbunyi. Ternyata ada sebuah mobil yang berhenti. Mobil itu membawa roti, ya mereka diberi roti lebih daripada cukup untuk makan hari itu. Inilah suatu pelajaran bagaimana kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan bisa menggerakkan perusahaan roti itu datang ke panti asuhan atau ke gereja kita, memberikan roti itu untuk kita, kebutuhan kita masing-masing. Nah, biarlah kita mau belajar untuk kita tetap bersandar kepada firman Tuhan, yaitu kita tetap berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati apa yang telah kita dengar. Firman Tuhan tetap tidak berubah. Firman Tuhan tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tetap Tuhan yang ajaib. Terima kasih. Biarlah saya berdoa untuk jemaat Tuhan dan pemirsa semua. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk firman-Mu. Meteraikan dalam lubuk hati kami, sehingga firman-Mu
tertanam dan termeterai di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, kalau kami memiliki suatu iman, walaupun yang kecil yang kami punya, Tuhan kami berikan untuk Engkau. Tuhan bisa melipat kali gandakan untuk memenuhi seluruh kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami hanya dalam tangan Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.